Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau ngasih tutorial untuk pembuatan jurnal pembelajaran. Ini contoh untuk teman-teman yang rumpun studi umum. Jadi untuk teman-teman baik itu rumpun studi umum, baik itu PAUD, BK maupun SMK, teman-teman perhatikan video ini. Setelah teman-teman telah menyelesaikan semua tahapan yang ada di modul, teman-teman sudah mengerjakan setiap unit pembelajarannya. Bisa dilihat di sini centang hijau. Kemudian teman-teman juga sudah berhasil mengerjakan post test. Maka langkah selanjutnya adalah pembuatan jurnal pembelajaran. Kita klik lengkapi jurnal pembelajaran. Oke, teman-teman silakan baca terlebih dahulu seperti apa perintah tugasnya. Teman-teman pilihlah satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Di mana aksi nyata terbaik versi Anda ini bisa berarti bahwa teman-teman merasa yakin, merasa puas, merasa senang, dan juga bisa lebih memaknai dari aksi nyata tersebut. Dalam pembuatan jurnal ini tidak ada benar maupun salah, selama teman-teman mengunggahnya sesuai dengan ketentuan pembuatan jurnal pembelajaran. Selanjutnya, teman-teman apa aja sih yang perlu disertakan di dokumen aksi nyata ini? Ya, jadi aksi nyata dan jurnal pembelajaran itu sama teman-teman, karena aksi nyata itu ada di dalam jurnal pembelajaran, agar teman-teman tidak bingung. Di modul 1, teman-teman diminta untuk membuat rancangan pembelajaran. Teman-teman tinggal pilih mau pakai yang mana, mau pakai prinsip UBD, mau pakai pembelajaran diferensiasi, mau CRT maupun PAR, atau teman-teman mau menggunakan pembelajaran sosial emosional. Teman-teman pilih salah satu. Kemudian teman-teman juga sertakan refleksi dan juga umpan balik dari rekan sejawat. Ini yang wajib ada. Di sini tidak disertakan foto atau dokumentasi, tapi aku sarankan teman-teman silakan menambahkan foto atau dokumentasi. Ini hanya sebagai bukti dukung saja. Walaupun di sini tidak diminta, tapi teman-teman alangkah baiknya dilengkapi. Kemudian dokumen dibuat dalam bentuk PDF maksimal 10 MB, jangan lebih dari 10 MB. Tapi aku sarankan buat teman-teman, aku menyarankan untuk file PDF-nya maksimal 2 MB. Maksimal 2 MB, jangan lebih dari 2 MB. Kalau lebih dari 2 MB silakan teman-teman ekstrak dulu, diperkecil ukuran size-nya menjadi 1 MB atau 1,5 MB. Kenapa Bu Iis? Di sini kan keterangannya maksimal 10 MB. Karena biasanya kalau yang MB-nya kecil itu validasinya cepat, ya, tidak terlalu lama. Jadi aku harapkan teman-teman itu cepat validasinya dan juga terbaca oleh sistem. Kemudian di sini adalah penamaan dokumen. Pastikan teman-teman dokumennya diberi nama sesuai dengan perintah. Nama mahasiswa, kemudian underscore, pakai NIM, underscore lagi judul aksi nyata. Misalkan teman-teman pakai diferensiasi, tulislah judul aksi nyatanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pastikan NIM-nya keluar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang NIM-nya belum keluar dari LPTK, itu ditunggu terlebih dahulu. Ini untuk ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran. Aku bakal contohkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa aku contohkan berdiferensiasi teman-teman? Karena ini yang paling mudah teman-teman buat. Teman-teman cukup membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jangan cari yang susah, ambil yang paling mudah. Kemudian teman-teman jangan dibuat susah. Aku mau materinya ini, aku mau kelasnya kelas ini gitu ya. Teman-teman punyanya modul ajar diferensiasi materi apa, itu aja yang digunakan, jangan dibuat susah. Karena
untuk modul ajar di jurnal itu akan berbeda dengan modul ajar yang untuk UKIN. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan UKIN. Jadi banyak teman-teman yang nanti aku buat videonya materi ini gitu ya. Jadi jurnalnya materinya ini. Jadi tidak ada hubungannya teman-teman. Jadi ini bebas. Yang penting jurnal modulnya adalah berdiferensiasi. Ada keterangannya di kegiatan inti. Ini diferensiasi prosesnya. Ini diferensiasi kontennya. Pilih salah satu saja, tidak harus semuanya ada. Oke, ini ketentuannya. Sekarang kita lanjut ke contoh jurnalnya. Seperti apa? Aku buatnya di Canva, teman-teman ya. Aku buatnya di Canva. Teman-teman bisa di Word juga bisa. Memang direkomendasikan di Word, tapi tidak bukan berarti tidak boleh di Canva. Boleh di Canva teman-teman, asal teman-teman jangan terlalu banyak elemen. Ini namanya elemen. Kalau sederhana seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu yang terlalu banyak gambar. Kenapa nggak boleh Bu Iis gitu ya, terlalu banyak gambar? Karena nanti ketika diunduh itu filenya besar, nyampe lebih dari 10 MB. Kenapa banyak yang gagal pakai Canva? Karena size-nya besar, tidak terbaca oleh sistem. Kalau teman-teman buatnya di Canva, pastikan nanti teman-teman perkecil PDF-nya, jangan lebih dari 2 MB. Ini aku sediakan juga format Word-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ragu di Canva, teman-teman buat yang di Word aja. Tapi kalau aku lebih mudah di Canva. Kenapa? Ketika memasukkan foto itu cepat. Aku lebih senang di Canva. Kemudian aku juga sudah masukkan di link Google Drive untuk link Canva-nya teman-teman ya. Ini untuk halaman awal, teman-teman jangan lupa menyertakan judul jurnal pembelajaranku modul 1, pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Kemudian ini pendekatan yang akan teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman pakai diferensiasi, masukkan judulnya pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman bisa pakai foto teman-teman, foto yang formal, jangan lupa isi nama, NIM, dan juga unit kerja. Terakhir, tuliskan universitas. Boleh nggak pakai logo universitas? Boleh. Boleh nggak tidak pakai logo? Boleh. Itu tergantung dari kreativitas masing-masing. Bu Iis, saya rubah ininya agak berbeda, boleh? Boleh. Silahkan. Ini baru halaman awal. Ini untuk cover. Kemudian, nah di sini kita masuk dulu ke bahan materi terlebih dahulu tentang diferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi itu? Kenapa sih diferensiasi itu perlu diterapkan gitu ya? Gimana pembelajaran diferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Ini ditulis. Ini teman-teman tidak usah ganti. Udah seperti ini saja. Kemudian diferensiasi itu ada apa aja? Ada konten, proses, dan juga produk. Jelaskan saja secara singkat. Ini perlu diganti nggak Bu Iis? Kalau teman-teman mau diganti, mau ditambahkan, silahkan. Kalau tidak diganti gimana Bu Iis? Nggak apa-apa. Ini aja teman-teman pakai. Kena plagiat nggak Bu Iis? Enggak teman-teman. Karena ini adalah materi secara umum sama. Semua orang sama. Diferensiasi itu ada 3. Ada konten, proses, dan juga produk. Sama semuanya. Jadi bukan dicek plagiarisme ininya, bukan. Nah, setelah teman-teman membuat untuk awal ini, untuk materi diferensiasi secara singkat, kita masuk ke refleksi. Nah, bagian sini yang teman-teman bisa rubah sedikit saja ya. Bagian refleksi disesuaikan dengan pengalaman teman-teman. Silahkan tulis teman-teman bagian refleksi di sini. Bagaimana sih teman-teman setelah melaksanakan aksi nyata untuk pembelajaran diferensiasi ini? Teman-teman bisa kembangkan lagi ini. Kemudian ini adalah rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk rancangan pembelajaran diferensiasi, teman-teman tidak usah komplit. Tidak usah komplit dengan asesmen, kemudian LKPD, bahan ajar, tidak. Karena yang akan dilihatnya di rancangan pembelajaran berdiferensiasi adalah di kegiatan inti. Bagian sini, kegiatan inti.
Teman-teman punya modul ajarnya materi apa saja sesuai dengan mapel teman-teman, itu yang dipakai. Jangan dibuat pusing. Yang penting di kegiatan inti tertulis, terlihat. Ini diferensiasi proses. Bu Iis, apakah harus semua ada? Diferensiasi prosesnya ada, kontennya ada, hasilnya ada? Tidak. Teman-teman cukup satu aja teman-teman tulis, misalkan ini diferensiasi prosesnya. Ditulis jelas. Itu cukup. Cukup. Ya, materi yang di jurnal ini bukan untuk UKIN. Jadi teman-teman jangan diribetkan. Nah, udah selesai. Yang penting terlihat di kegiatan inti diferensiasinya ada. Itu mudahnya seperti itu. Ini kegiatan inti, cukuplah sampai situ saja. Kemudian teman-teman silakan sertakan dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan, foto-foto yang ada di kelas. Ya, ini terserah teman-teman, mau 2 fotonya cukup, mau 4 cukup, mau 6 juga cukup, gitu ya. Terserah teman-teman, silakan masukkan ketika mengajar di kelas, kemudian mempersiapkan RPP, misalkan teman foto di foto di depan laptop, kemudian ada siswa yang presentasi ke depan, atau teman-teman sedang keliling pada saat kelompok, itu boleh. Di sini dokumentasi kegiatan. Jangan dibuat susah, dibuat mudah, semuanya gampang, teman-teman. Kemudian halaman selanjutnya adalah umpan balik. Ini kemana ini umpan baliknya? Nah, ini umpan balik rekan sejawat. Ini wajib teman-teman, ya wajib. Misalkan ini fotonya nih ibu siapa, tulis di sini. Misalkan ibu Iis, di sini tulis secara keseluruhan. Jadi teman-teman boleh ganti atau teman-teman bisa langsung gunakan juga boleh. Dan aku sarankan untuk foto dokumentasi rekan sejawat, minta foto teman sejawat itu mengisi kertas tulisan gitu teman-teman, mengisi kertas tulisan walaupun tidak terlihat tapi ada fotonya seperti ini. Jadi ini kegiatan lebih real fotonya, bahwa rekan sejawat kita memberikan umpan balik. Ini lebih meyakinkan fotonya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tulisan ininya diganti saja pakai foto dari kertas hasil tulisannya, itu lebih bagus teman-teman. Ini untuk umpan balik, dan dipastikan teman-teman minta umpan balik dari rekan sejawatnya minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Oke, itu saran dari aku. Ketika semuanya sudah selesai seperti ini, dipastikan teman-teman akan lolos validasi ya. Kerjakan satu persatu, jangan dibuat pusing, pelan-pelan saja ngerjainnya ya teman-teman ya. Kemudian untuk nama file jangan lupa teman-teman, nama file jangan lupa. Pakai nama mahasiswa, _name, judul aksi nyatanya. Dan pastikan teman-teman untuk size-nya jangan lebih dari 2 MB. Saran aku biar teman-teman bisa terbaca oleh sistem. Walaupun pakai Canva maupun Word juga sama. Jangan lebih dari 2 MB. Walaupun di sini keterangannya maksimal 10 MB. Pengalaman dari kemarin itu yang jurnalnya size 1 MB atau 1,5 MB itu cepat validasinya. Kemudian ada beberapa yang tanya, Bu boleh nggak sih pakai PPT gitu ya, boleh nggak sih kita pakai format presentasi kayak gini. Aku juga buatkan untuk format ininya presentasinya teman-teman. Boleh nggak sih? Boleh teman-teman, boleh, tidak ada yang salah kok, boleh. Ini aku cantumkan juga untuk PPT-nya. Linknya juga ada di link Google Drive. Ini untuk covernya. Silakan teman-teman isi. Ini foto teman-teman juga boleh. Mau ditambahkan logo juga boleh, silakan. Ini pembahasannya, tidak perlu teman-teman ganti. Tidak perlu teman-teman ganti. Kemudian yang perlu teman-teman ganti, nah di bagian sini, rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Ini dalam bentuk foto teman-teman, dalam bentuk foto. Nah, terlihat ada diferensiasi kontennya ini, kayak gini.
ya, jadi tidak diketik seperti yang tadi. Ini hanya foto. Lolos validasi nggak Bu Iis? Lolos teman-teman, lolos ya. Nah, kayak gini, ini hanya foto. Ini kalau teman-teman nggak mau ribet, boleh pakai cara ini ya. Ini rancangan pembelajaran diferensiasi, yang penting terlihat nih di kegiatan inti ada diferensiasinya. Oh, ini diferensiasi kontennya gitu. Lanjut ya, kita lanjut ke dokumentasi. Nah, sama seperti tadi, teman-teman silakan masukkan dokumentasinya, kemudian refleksinya silakan teman-teman tulis. Ini harus teman-teman rubah sesuai dengan teman-teman. Boleh ditambahkan, boleh tambahkan. Jadi jangan persis seperti ini kalau refleksi. Kalau untuk materi jangan dirubah, biarkan sama persis. Kemudian bagian umpan balik sama seperti tadi teman-teman yang di sini ya, yang di jurnal ini. Teman-teman silahkan pakai fotonya ini yang lebih meyakinkan teman-teman. Jadi rekan sejawatnya pegang hasil isian umpan baliknya, teman-teman tulis di sini, atau boleh ditulis juga di sini juga boleh. Udah selesai, terima kasih. Seperti itu ya teman-teman ya untuk pembuatan jurnal. Semoga ini memberikan gambaran buat teman-teman semuanya dalam pembuatan jurnal. Pastikan teman-teman jangan lebih dari 2 MB, itu saran aku. Ketika teman-teman membuat jurnalnya sudah sesuai dengan ketentuan, rancangan diferensiasinya ada, modul ajarnya, refleksinya ada, umpan baliknya ada, pasti lolos validasi. Oke, semangat buat teman-teman semuanya. Bismillah, jurnalnya langsung lolos validasi ya. Semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.